Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts akan memberikan kesempatan bermain untuk pemain lain yang belum diberi menit. Kesempatan tersebut juga berlaku untuk pemain anyar Persib Bandung, Farshad Nur yang baru bergabung beberapa hari lalu. Kapten Timnas Afghanistan tersebut juga sudah melangsungkan latihan perdananya di lapang kemarin sore, Sabtu, tanggal 27 Maret tahun 2021. Menurut Robert Rene Alberts, gelandang anyarnya tersebut sudah menyesuaikan sirinya dengan rekan yang lain. Tidak hanya itu, Farshad Nur juga sudah menyesuaikan diri dengan cuaca di Sleman. Atas dasar itu, pelatih asal Belanda tersebut akan memainkan Farshad Nur kala menghadapi Persita Tangerang besok, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2021. Rencananya laga tersebut akan ditayangkan langsung pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jawa Timur. Farshad sudah menjalani latihan dan penyesuaian dengan Persib Bandung termasuk dengan cuaca di sini. Kemungkinan bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk laga besok, katanya saat jumpa pers jelang laga yang dihadiri bolasport.com via Zoom. Soal rotasi, Robert Rene Alberts masih meramu anak asuhnya. Belum diketahui berapa persen perubahannya, yang pasti pemain yang belum bermain akan diberi kesempatan. Apalagi ia membawa 23 pemain dalam mengikuti turnamen Piala Menpora 2021. Untuk persentasi perubahan saya tidak terlalu tahu, tapi 11 pemain kami pasti akan dapat pergantian menit bermain besok, jelasnya. Karena untuk turnamen ini, Piala Menpora, kami membawa sebanyak 23 pemain, jadi semua pemain akan dapat, ungkapnya. Namun terkait formasi bermain, Robert Rene Alberts tidak akan banyak merubahnya. Pasalnya strategi tersebut sudah diterapkan sejak lama oleh mantan pelatih Arema FC tersebut. Meski begitu saya tidak akan banyak merubah formasi yang selama ini sudah diterapkan, pungkasnya. Ex-gelandang Persib Bandung, Omid Nazari menceritakan pengalamannya kala bertemu dengan Zlatan Ibrahimovic. Seperti diketahui, Omid Nazari merupakan pemain keturunan Filipina Swedia dan sempat bermain untuk mantan tim Zlatan Ibrahimovic, yakni Malmo FF. Omid Nazari sendiri sedari kecil memang tinggal di Swedia yang juga di daerah yang sama dengan Zlatan Ibrahimovic. Kekagumannya kepada Zlatan Ibrahimovic sudah terpancar saat ia masih kecil. Bahkan Omid Nazari juga tak sungkan untuk mengakui bahwa Zlatan Ibrahimovic merupakan pemain idolanya hingga saat ini. Maka dari itu, kala mendengar kabar bahwa Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke timnas Swedia, Omid Nazari menyambutnya dengan senang. Ia percaya Zlatan Ibrahimovic dapat mengangkat performa timnas Swedia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saya senang Zlatan kembali bermain di timnas Swedia. Saya pikir dia dapat membantu banyak dengan pengalaman dan membuat kualitas timnas Swedia lebih tinggi lagi, katanya kepada awak media, Sabtu, tanggal 27 Maret tahun 2021. Berbicara terkait Zlatan Ibrahimovic, Omid Nazari teringat momen ketika ia bertemu dengan idolanya tersebut. Pertemuan pertamanya dengan Zlatan Ibrahimovic adalah saat Omid Nazari berusia 10 tahun. Saat itu rumah Zlatan Ibrahimovic sangat dekat dengan sekolahnya. Ia mengaku selalu iseng membunyikan bel rumah Zlatan Ibrahimovic. Sesekali ia pun berbicara dengan Zlatan Ibrahimovic tentang sepak bola yang nyatanya si pemain jangkung tersebut enggan membahasnya. Saya ingat ketika saya berusia 10 tahun, rumahnya dekat dengan sekolah saya. Kami selalu menyalakan bel rumahnya dan bertanya-tanya tentang sepak bola yang mana ia enggan untuk berbicara, ceritanya. Lalu momen yang kedua adalah saat Omid Nazari bermain melawan idolanya tersebut. Zlatan Ibrahimovic sedang bermain untuk AC Milan dan Omid Nazari bermain untuk Malmo FF. Pertandingan tersebut merupakan lawatan AC Milan yang melakoni laga persahabatan melawan Malmo FF. Saya dan Zlatan berasal dari kota yang sama dan saya ingat ketika saya bermain melawannya.
Saat itu dia bermain untuk Milan dan saya main untuk Malmo, katanya. Terakhir adalah kala Zlatan Ibrahimovic sedang pemulihan cedera yang dibantu oleh fisioterapis Malmo FF. Omid Nazari yang tengah berlatih bersama rekannya Jim Taplak langsung meminta berfoto dengan Zlatan Ibrahimovic. Lalu ada juga saat Zlatan melakukan penyembuhan cedera, dia berlatih bersama fisioterapis kami. Saat itu sedang sesi latihan di gym lalu saya dan rekan lainnya dan melakukan foto bersama beberapa kali. Ya, itu 3 cerita pertemuan saya dengan Zlatan, ujarnya. Pelatih Bayangkara Solo FC, Paul Munster, menjelaskan alasan yang belum juga memberikan kesempatan bermain untuk mantan pemain Persib Bandung, Ezechiel Duasel. Bahkan nama Ezechiel Duasel tidak masuk dalam daftar susunan pemain Bayangkara Solo FC dalam 2 pertandingan terakhir di grup B Piala Menpora 2021. Tanpa kehadiran Ezechiel Duasel, lini serang Bayangkara Solo FC belum mampu berbuat banyak. Terbukti, masing-masing 1 gol yang disarangkan Bayangkara Solo FC ke gawang Borneo FC dan PSM Makassar dicetak Alsan Sanda serta Arthur Bonai. Padahal 2 nama yang disebut di atas tersebut berposisi sebagai pemain bertahan dan gelandang. Paul Munster mengatakan, kondisi Ezechiel Duasel masih dipantau tim pelatih. Mengingat, pemain berusia 32 tahun itu belum lama kembali bergabung dengan Bayangkara Solo FC. Ezechiel Duasel belum lama baru datang, bergabung dengan tim, ujar Paul Munster. Jadi masih dinilai bagaimana kondisinya, sambung pelatih berusia 39 tahun tersebut. Selama Ezechiel belum bisa dimainkan, Paul Munster memberikan kepercayaan kepada Andik Firmansyah untuk menempati posisi ujung tombak. Ditempatkan sebagai juru gedor, Andik Firmansyah cukup merepotkan lini pertahanan lawan. Akan tetapi, belum ada gol yang mampu diciptakan Andik Firmansyah. Tetapi, seharusnya striker yang kami punya pun harus bisa step up dalam mencetak gol, tutur Paul Munster kepada awak media. Kehadiran Ezechiel di tim bisa menjadi jawaban dari tumpulnya lini serang Bayangkara Solo FC di Piala Menpora 2021. Saat masih memperkuat Persib Bandung, pemain timnas Chad itu tergolong cukup produktif. Ezechiel mengoleksi 40 gol serta 20 assist dari 69 pertandingan di semua ajang kompetisi. Mantan gelandang asing Persib Bandung asal Korea Selatan, Oh In Kyun sudah memulai babak baru dalam hidupnya setelah memutuskan gantung sepatu. Pemain yang juga pernah memperkuat beberapa tim di Liga Indonesia ini mengabarkan dirinya sedang mengambil kursus kepelatihan lisensi CAFC di Korea Selatan. Setelah memutuskan pensiun sebagai pesepak bola pada tahun lalu, In Kyun mengaku tidak bisa melepaskan diri dari sepak bola. Menurutnya, atmosfer di sebuah pertandingan membuat ia tetap ingin berada di dunia sepak bola. Saya sedang mengambil lisensi kepelatihan CAFC di Korea. Saya sangat merindukan sepak bola setelah pensiun pada tahun lalu. Saya rindu semua atmosfer dan kenangan bersama klub-klub yang pernah saya bela, termasuk PS Bengkulu, Mitra Kukar, dan Persela Lamongan, kata In Kyun dilansir dari Goal Indonesia. In Kyun menambahkan, ia berniat akan kembali ke Indonesia sebagai pelatih kepala pada masa mendatang. Ketika ditanya tentang klub yang ingin ia tangani, In Kyun tak menutup kemungkinan kepada semua klub yang pernah dibelanya, termasuk Persib, Arema FC, Persipura Jayapura, dan bahkan PSMS Medan. Jika ada kesempatan di masa yang akan datang, saya mau melatih di mana saja. Tidak menutup kemungkinan kepada semua klub, termasuk mantan tim saya, ucap In Kyun. Salah satu karir luar biasa saya di Persib Bandung dan itu akan selalu saya kenang. Satu hal yang saya tak pernah lupa adalah ketika saya bergabung, penuh penolakan dari fans, sambung In Kyun. Namun itu seketika berubah menjadi dukungan positif,
karena saat itu kami sempat berada di titik terbaik dalam kompetisi. Saya rindu teman-teman saya semua dan Bobotoh, tutupnya.